Senang belajar ekonomi, menatap masa depan penuh arti dengan angka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat bertemu lagi dalam video pembelajaran ini. Saya, Vanessa, akan melanjutkan pembahasan materi sebelumnya tentang pengangguran. Pada materi sebelumnya sudah kita bahas tentang pengangguran, macam-macam pengangguran, dan jenis-jenis pengangguran. Hari ini kita akan melanjutkan pemahaman tentang pengangguran, yaitu penyebab terjadinya pengangguran, dampak pengangguran, dan cara mengatasi pengangguran. Nah, sampailah kita pada penyebab terjadinya pengangguran. Penyebab terjadinya pengangguran di suatu negara, diantaranya adalah sebagai berikut. Pertama, tekanan demografis dengan jumlah dan komposisi angkatan kerja yang besar. Kedua, pertumbuhan ekonomi yang jauh lebih kecil daripada pertumbuhan angkatan kerja. Ketiga, jumlah lapangan kerja yang tersedia lebih kecil dari jumlah pencari kerja. Keempat, kompetensi pencari kerja tidak sesuai dengan pasar kerja. Kelima, terjadi pemutusan hubungan kerja atau PHK yang disebabkan antara lain perusahaan yang menutup atau mengurangi bidang usahanya akibat krisis ekonomi atau keamanan yang kurang kondusif, peraturan yang menghambat investasi, hambatan dalam proses ekspor-impor, dan sebagainya. Keenam, kurang efektifnya informasi pasar kerja bagi para pencari kerja. Ketujuh, berbagai regulasi dan perilaku birokrasi yang kurang kondusif bagi pengembangan usaha. Kedelapan, masih sulitnya arus masuk modal asing. Kesembilan, iklim investasi yang belum kondusif. Kesepuluh, tekanan kenaikan upah di tengah dunia usaha yang masih lesu. Kesebelas, kemiskinan. Kedua belas, ketimpangan pendapatan. Ketiga belas, urbanisasi. Keempat belas, stabilitas politik yang tidak stabil. Kelima-belas, perilaku proteksionis sejumlah negara maju dalam menerima ekspor dari negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Dan yang ke-16, keberadaan pasar global. Setelah kita mengetahui penyebab terjadinya pengangguran, tentunya akan menimbulkan dampak dari pengangguran tersebut. Pengangguran menjadi salah satu isu penting dalam pembangunan suatu negara, baik di negara-negara berkembang maupun di negara-negara maju. Masalah pengangguran di negara berkembang, seperti Indonesia, sekarang ini sudah sangat besar karena menyangkut jutaan jiwa dan sangat kompleks, karena masalah pengangguran ini memengaruhi sekaligus dipengaruhi oleh banyak faktor yang saling berinteraksi mengikuti pola yang tidak selalu mudah untuk dipahami. Persoalan pengangguran bukan hanya menyangkut masalah ekonomi, melainkan juga masalah sosial. Dampak yang ditimbulkannya akan berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan nasional baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dampak yang ditimbulkan dari pengangguran tersebut adalah sebagai berikut. 1. Pendapatan nasional menurun. Salah satu komponen pendapatan nasional adalah upah. Orang yang bekerja tentu akan mendapatkan balas jasa atau upah. Jadi, semakin banyak jumlah penganggur di suatu negara, semakin banyak orang yang tidak mendapat upah maka pendapatan nasional pun akan menurun. Padahal pendapatan nasional ini digunakan untuk membiayai pembangunan nasional. 2. Pendapatan per kapita masyarakat rendah. Semakin banyak orang yang tidak bekerja dan tidak menghasilkan, semakin berat beban orang yang bekerja. Akibatnya pendapatan per kapita masyarakat menjadi rendah sehingga akan berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan. 3. Produktivitas tenaga kerja rendah. Jumlah kesempatan kerja yang terbatas menyebabkan orang bersedia bekerja apa saja walaupun tidak sesuai dengan bidangnya.
Hal ini akan mengakibatkan produktivitas tenaga kerja menjadi rendah sehingga output yang dihasilkan sebagai sumber pendapatan nasional ikut menurun dan memengaruhi pelaksanaan pembangunan nasional. 4. Upah yang rendah. Akibat produktivitas tenaga kerja yang rendah maka upah yang didapatkan juga rendah. Hal ini berdampak pada sisi permintaan dan penawaran. Dari sisi permintaan, upah yang rendah mengakibatkan permintaan masyarakat terhadap barang atau jasa juga rendah. Hal ini akan mengakibatkan perusahaan mengurangi atau bahkan menghentikan produksinya sehingga terjadi pengurangan pekerja yang akan memunculkan pengangguran. Hal ini tentu saja akan berdampak pada pembangunan nasional. B. Dari sisi penawaran, upah yang rendah mengakibatkan jumlah pendapatan yang tidak dikonsumsi oleh masyarakat juga rendah, atau bahkan tidak menabung sama sekali. Padahal tabungan masyarakat merupakan salah satu sumber modal pembangunan nasional. Yang kelima dari dampak penganggurannya itu, investasi dan pembentukan modal, rendah permintaan masyarakat yang rendah, ataupun rendahnya tabungan masyarakat sama-sama akan berdampak pada rendahnya investasi yang dilakukan. Kurangnya permintaan masyarakat akan membuat pengusaha enggan untuk berinvestasi dan rendahnya tabungan masyarakat menyebabkan minimnya dana untuk investasi. Hal ini akan menghambat pelaksanaan pembangunan. 6. Sumber utama kemiskinan. Salah satu indikator keberhasilan pembangunan suatu negara adalah semakin berkurangnya jumlah penduduk yang hidup miskin. Orang yang menganggur berarti tidak memiliki pendapatan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga mereka hidup di bawah garis kemiskinan, seperti perumahan yang kurang layak, kesehatan dan gizi yang buruk, pendidikan yang minim atau tidak berpendidikan sama sekali, angka kematian bayi yang tinggi, dan harapan hidup yang relatif singkat. Kondisi yang demikian tentunya akan berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan di suatu negara. 7. Pemborosan sumber daya dan potensi yang ada. Jumlah pengangguran dan setengah penganggur yang tinggi merupakan pemborosan sumber daya dan potensi yang ada sebab kemampuan yang dimiliki oleh mereka seharusnya dapat menjadi sumbangsih yang besar bagi pelaksanaan pembangunan. Namun yang terjadi justru sebaliknya, dengan menganggur berarti mereka tidak menghasilkan apapun. 8. Dampak sosial lainnya yang ditimbulkan oleh pengangguran sehingga akan berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan nasional, antara lain, A. Menjadi beban keluarga dan masyarakat, B. Penghargaan diri yang rendah, C. Kebebasan yang terbatas, D. Mendorong peningkatan keresahan sosial dan kriminal. Walaupun masalah pengangguran ini sangat rumit seperti lingkaran yang tidak berujung pangkal, mengingat dampaknya yang sangat luas bagi pembangunan suatu negara, masalah pengangguran ini tentu saja harus segera diatasi. Baik siswa dan siswi kelas 11 yang saya banggakan, setelah kita memahami dampak dari pengangguran, tentunya kita harus mengetahui juga bagaimana cara untuk mengatasi pengangguran. Pembangunan Indonesia pada masa depan sangat tergantung pada kualitas sumber daya manusia Indonesia yang sehat secara fisik dan mental serta mempunyai keterampilan dan keahlian kerja. Dengan kondisi demikian manusia Indonesia mampu membangun keluarga untuk mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang tetap dan layak sehingga kebutuhan hidup, kesehatan, dan pendidikan anggota keluarganya terpenuhi. Untuk itu mengingat masalah ketenagakerjaan di Indonesia bersifat multidimensi, cara pemecahannya pun harus multidimensi. Pemerintah dituntut untuk aktif dan kreatif dalam menciptakan kesempatan kerja bagi angkatan kerja melalui program dan kebijakan yang efektif. Berikut beberapa cara yang ditempuh oleh pemerintah untuk mengatasi masalah pengangguran secara umum. Pertama, menciptakan kesempatan kerja, terutama di sektor pertanian melalui penciptaan iklim investasi yang lebih kondusif. Seperti kita ketahui, Indonesia merupakan negara yang berbasis pertanian. Sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani sehingga sektor pertanian sangat berperan penting dalam pembangunan ekonomi. Telah terbukti di masa lalu bahwa sektor pertanian memberikan kontribusi yang besar terhadap pembangunan ekonomi. Salah satu kontribusinya adalah menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang cukup banyak.
Kurangnya ketertarikan masyarakat untuk bekerja di sektor pertanian bukan semata-mata karena sektor industri dan jasa lebih menjanjikan dalam hal pencapaian kebutuhan hidup layak, melainkan juga karena pemerintah kurang memberi perhatian terhadap pembangunan sektor pertanian. Oleh karena itu, sudah seharusnya pemerintah segera merevitalisasi peranan sektor pertanian. Misalnya, memberikan pinjaman modal kepada para petani, mengembangkan tanaman pangan, dan memperbaiki infrastruktur, seperti jalan dan irigasi di pedesaan. Pemerintah juga perlu menggerakkan kembali koperasi unit desa. Melalui program seperti ini, tentu akan tercipta kesempatan kerja yang lebih luas dan menjanjikan kepada masyarakat. Cara untuk mengatasi pengangguran yang kedua, menumbuhkan usaha-usaha baru, memperluas kesempatan berusaha, dan mendorong pengusaha-pengusaha memperluas usahanya atau membuka investasi baru. Cara untuk mengatasi pengangguran yang ketiga, meningkatkan keterampilan tenaga kerja menuju profesionalisme. Cara ini dapat meningkatkan dan memelihara produktivitas tenaga kerja dan tidak perlu tergantung pada kesempatan kerja yang diberikan oleh orang lain, tetapi justru mampu menciptakan pekerjaan untuk dirinya sendiri. Cara untuk mengatasi pengangguran yang keempat, meningkatkan kualitas tenaga kerja sesuai dengan tuntutan dunia industri dan dunia usaha melalui perbaikan isi kurikulum sistem pendidikan nasional, melakukan latihan-latihan kerja, magang, meningkatkan kualitas mental spiritual, perbaikan gizi dan kualitas kesehatan, meningkatkan pelaksanaan seminar, workshop yang berhubungan dengan pekerjaan tertentu. Cara untuk mengatasi pengangguran yang kelima, untuk menumbuh kembangkan usaha mikro dan usaha kecil yang mandiri perlu keberpihakan kebijakan, termasuk akses, pendamping, pendanaan usaha kecil dan tingkat suku bunga kecil yang mendukung. Cara untuk mengatasi pengangguran yang keenam, pembangunan nasional dan kebijakan ekonomi makro yang bertumpu pada sinkronisasi kebijakan fiskal dan moneter harus mengarah pada penciptaan dan perluasan kesempatan kerja. Cara untuk mengatasi pengangguran yang ketujuh, kebijakan pemerintah pusat dengan kebijakan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota harus merupakan satu kesatuan yang saling mendukung untuk penciptaan dan perluasan kesempatan kerja. Dan cara untuk mengatasi pengangguran yang kedelapan, yaitu penempatan tenaga kerja Indonesia memiliki kompetensi dengan kualitas yang memadai di luar negeri. Secara spesifik cara mengatasi beberapa jenis pengangguran dapat kalian pelajari seperti berikut ini. 1. Cara mengatasi pengangguran struktural. 2. Cara mengatasi pengangguran konjungtural, siklikal. 3. Cara mengatasi pengangguran friksional. 4. Cara mengatasi pengangguran musiman. Baiklah, kita bahas bagaimana secara spesifik cara mengatasi beberapa jenis pengangguran. Cara mengatasi pengangguran struktural. Pengangguran struktural terjadi karena perubahan struktur ekonomi, misalnya dari agraris ke industri. Untuk mengatasi pengangguran struktural bisa dilakukan cara-cara berikut. A. Memindahkan para pengangguran ke tempat yang lebih membutuhkan. B. Membuka pendidikan dan pelatihan bagi para pengangguran agar dapat mengisi lowongan pekerjaan yang sedang membutuhkan. D. Mendirikan industri dan proyek-proyek padat karya untuk menampung para penganggur. E. Meningkatkan mobilitas, perputaran, modal dan tenaga kerja agar mampu menyerap para penganggur. F. Menyadarkan masyarakat akan pentingnya menguasai teknologi modern dalam rangka menyesuaikan diri dengan perubahan struktur perekonomian. Kemudian yang kedua, cara mengatasi pengangguran konjungtural atau siklikal. Pengangguran konjungtural terjadi karena naik turunnya kegiatan perekonomian yang suatu saat mengakibatkan turunnya daya beli masyarakat yang diikuti oleh turunnya permintaan terhadap barang dan jasa. Untuk mengatasi pengangguran konjungtural, bisa dilakukan cara-cara berikut. A. Meningkatkan daya beli masyarakat dengan membuka berbagai proyek-proyek pemerintah. B. Mengarahkan masyarakat agar menggunakan pendapatannya untuk membeli barang dan jasa, sehingga permintaan terhadap barang dan jasa meningkat. C. Menciptakan teknik-teknik pemasaran dan promosi yang menarik, agar masyarakat tertarik
membeli barang dan jasa. Yang ketiga, cara mengatasi pengangguran friksional. Pengangguran friksional terjadi karena adanya pekerja yang ingin pindah mencari pekerjaan yang lebih baik dan cocok di perusahaan lain. Untuk mengatasi pengangguran ini bisa dilakukan dengan cara menyediakan sarana informasi lowongan kerja yang cepat, mudah dan murah kepada pencari kerja. Misalnya, dengan menempelkan iklan-iklan lowongan kerja di tempat-tempat umum secara rutin. Yang keempat, cara mengatasi pengangguran musiman. Pengangguran musiman terjadi karena perubahan musim atau karena perubahan permintaan tenaga kerja secara berkala. Cara yang dilakukan untuk mengatasi pengangguran musiman, antara lain, A. Memberikan latihan keterampilan yang lain seperti menjahit, mengelas, menyablon, dan membordir. Dengan demikian, mereka dapat bekerja sambil menunggu datangnya musim tertentu. B. Segera memberikan informasi bila ada lowongan kerja di sektor lain. Demikianlah pembahasan materi kita untuk kali ini tentang penyebab pengangguran, dampak pengangguran dan cara mengatasi pengangguran. Pesan dari Pak Robi, jangan lupa fahami dan dimengerti apa yang telah kita bahas bersama tentang materi ini. Nanti lembar kerja peserta didik akan diberikan langsung di kelas oleh Pak Robi. Terima kasih sudah menyimak materi ini dengan baik. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.